Sorry. Selamat siang, bertemu kembali bersama saya di episode perdana ini, Onat. Dan saya Dustin Tiffany. Tentunya di berita-berita kurang dalam berita. Cakep. Oke, tentunya di siang hari atau sore hari tergantung di uploadnya kapan. Kita akan bawakan berita-berita yang kurang sangat terhangat, terabsurd, yang sudah di meja redaksi yang akan kami sampaikan kepada benar penonton sekali. di rumah sana, di jalan, di sekolah, di Taliban. Yang kemarin sempat main membongkar wahana. Betul. Dan juga di Mars. Yang karena kami adalah pembawa berita multitalenta dan terbaik pada masanya. Cakep sekali. Oke, untuk berita pertama Pak Dustin, sebentar ini editor kok sama redaksi. Viral barter emas di pedalaman Papua, 1 gram dapat kuota internet 1 GB, Pak. Wow. Belum lama ini video seorang pemuda di Papua membeli ayam. Gula hingga paket internet dengan emas. Jadi dia beli ayam, gula hingga paket internet dengan emas sebagai alat pembayaran. Sukses membuat heboh publik. Bahkan untuk beli paket internet 1 GB, ternyata harganya setara emas 1 gram. Dalam video yang diunggah akun Instagram @manaberita, kemana beritanya, Pak? Mana berita? Bukan di sini beritanya. Di mana? Nah, itu barusan Anda. Mana beritanya? Iya. Oke. Berita yang dicari. Itu. Mana berita? Mana? Berita yang dicari. Oke. Seorang penjual kebutuhan sehari-hari memperlihatkan betapa mahalnya harga bahan-bahan di ujung timur Indonesia tersebut yang biasa dibeli menggunakan kepingan emas. Jadi kita simak dulu beritanya. Oke. Dia beli pakai emas, Pak. Wah, menurut saya sih ini gimana ya? Bukan hal yang gimana membanggakan, tapi agak susah, Pak. Soalnya emas itu kan lebih mahal dari kuota. Kuota emas itu lebih mahal dari kuota. Dia beli ayam pakai gula pakai emas, Pak. Pakai emas. Ya berarti yang keuntungannya itu ya si tukang gulanya, Pak. Bukan yang tukang wifi-nya juga. Emas itu kan lebih mahal daripada voucher wifi, Pak. Wifi, why? Pai itu apa? Pembayaran. Kenapa pembayaran? Ya emas ditanyakan. Wifi. Wifi. Oke. Kenapa membayarnya dengan emas? Oke. SMB, 3 kaca dan seterusnya sampai 1 giga itu harganya 1 gram. Saya kesel nih, Pak. Kenapa, Pak? Oke, Pak. Jadi dia membeli gula, membeli ayam dengan memakai emas, bahkan membeli paket internet wifi. Why? Yang dipertanyakan. Why? Kenapa membayar dengan emas? Oke, itu. Nah, gini. Kenapa, Pak? Saya kesel di sini. Yang pertama, wifi. Yang standarnya hanya 3,5. Kenapa jadi 900? Anda dibodohkan dengan berita ini, Pak. Makanya, Bu, why? 1 gram emas sama dengan 900.000. Dan sedangkan wifi tidak nyampe dengan harga segitu, Pak. Berapa harga wifi saat ini, Pak? Wifi saat ini udah yang namanya wifi umum, udah yang namanya pakai ke TV kabel, kurang lebih 3,5 sampai 400. Diuntungkannya untuk si orang wifi ini. Oke, itu kita tadi dapat berita dari kumparan.com. Khawatir, ini gimana? Ngeri aja, Pak. Kenapa, Pak? Ada yang tidak cocok ketika sedang melihat emas. Oke, nih apa ada orang kok geser. Loh, kok iya? Kok ada geser jadi ada pariwaranya? Loh, tolong turunin, Pak. Tinggiin, Pak. Turunin. Loh, sayang nih. Bapak turun juga dong. Iya. Lata saya, Pak. Oke, Bapak Lata. Itu tadi berita pertama yang cukup kurang ya? Sangat kurang. Ini juga bukan juga masyarakat awam. Gracia Poli juga bisa untuk membeli ini. Oh, Bapak tuh pintar sebenarnya. Emas. Pakai emas. Emasnya dijadiin keping-kepingan kecil juga itu sangat berharga buat dia, Pak, karena bisa jadi alat tukar. Yang tadi orang itu, tapi dia karena ya pasti mikir lah. Betul. Untuk 1 gram emas itu kan lebih mahal, Pak, ketimbang yang tadi orang jual wifi segala macam. Jadi ini berita yang bukan untuk menguntungkan kita lah. Betul, Pak. Justru untuk menguntungkan ya jomplang. Betul. Oke. Di berita kedua ada nomor apa, Pak? Ada nomor apa? Ada berita apa? Mohon maaf. Oke, untuk berita berikutnya datang dari negeri Sakura. Oke, yang kayak merek mie. Sakura? Ada dong. Ada ya? Mie SD. Sakura? Ada. Saya lagi di briefing. Ada katanya, benar. Benar, Sakura ada. Oke, Pak. Ada apa di negeri Sakura? Pasti yang
Orang konsumsi. Orang PU, Pak. Oh, iya, Di bawah, iya. ada Mika sama. Ada kata dia. Oke. Pantry, langsung dibikin. Dibikin. Ada apa, Pak? Di berita kedua, berita kurang hari ini? Nih. Waduh, yang bintitan nggak bisa lihat nih. Oh. Judulnya Intip. Iya. Intip 10 keseharian pria hidup bersama boneka seks sampai tinggalkan istri. Aduh, fantasinya terlalu halu, Pak. Terlalu halu, Pak. Boleh dibacakan lebih jelas lagi, Pak? Oke, dari nih Paul Wallipop. Wah, dari Wallipop nih Wallipop. berita ini. Oke. Sabtu 28 Agustus 2021. Berita yang keluar itu, Pak ya. Iya, 128 Inilah. tuh gimana, Pak? Oh, 28 Agustus. tadi gue bilang 128. Gak apa-apa, kata redaksi mungkin habis makan mie sakura tadi kan? Iya, Ya. sorry. Jadi saya nyebutnya typo. Oh, betul sekali. Ada apa, Pak? Oke, inilah seni Nakaima. Senji, Pak. Oh. Senji. Oh ya, saya sorry. Oke, inilah Senji Nakajima. Pria yang meninggalkan anak dan istrinya demi hidup bersama boneka seks, intip kesehariannya bersama dengan sang boneka. Waduh. Jadi dia gini, Pak, mau bisa menghindar dari beban tanggung jawab di keluarga. Kenapa? Mungkin kalau boneka seks Iya. itu nggak butuh makan, nggak butuh yang namanya perawatan, Iya. kecantikan, Cek kuku, iya, cek kuku, mani-pedi, pasang bulu mata. Iya, yang dibutuhkan adalah lobang tetap rapat. Oh, betul sekali. Dilanjutkan, Pak. Oke. Seperti dikutip dari Daily Mail, Pak. Daily Mail. Oh, bisa dimarahin lagi, Pak. Daily Mail. Seiji Nakajima mengaku menikmati hubungan sempurna dengan Saori, boneka Asin tuh. Kenapa, Pak? Saus tiram. Tidak. Asin. Asin. Dia temen yang asin. Asin. Oke. Pak. Saori diperlakukan layaknya pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Seiji awalnya membayangkan sang boneka sebagai kekasih pertamanya. Seiring berjalan waktu, Senji mulai memikirkan Senji mulai memiliki perasaan pada boneka seukuran manusia tersebut. Ini Senji sampai baper ke bawah karena boneka seks. Betul. Lu jangan ngaku-ngaku Pisces lo. Gue ngerinya Pisces. Orangnya baperan, Pak. Gue juga Pisces. Oh, Pisces itu baperan? Iya. Oh, jadi Senji yang berawal hanya dari boneka, Iya. masuk ke perasaan. Makanya. menjelekkan Pisces. Menjelekkan Bapak Pisces. tersinggung dong. Tersinggung lah. Ini ras ikan pasti akan Naik pitam. naik suara. Oke, dilanjutkan, Pak. Senji Senji kini tinggal bersama Saori. Asin. asin. Minum dong. Minum. PU mana yang tadi bonus sekarang? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Senji kini tinggal bersama Saori di sebuah apartemen di Tokyo, Jepang. Tak ada istri dan 2 anaknya di apartemen tersebut. Pria 61 tahun ini mengaku lebih nikmat hubungannya dengan boneka Saori ketimbang dengan hubungan di dunia dengan istrinya. Astagfirullahaladzim. Nah, awalnya sampai udah Nyebut itu saya, ada Pak. sesuatu yang nggak baik, Pak. di luar sana. Astagfirullahaladzim. Masa dia bermain dengan boneka dan meninggalkan istri dan Nah, anaknya? seharusnya bermain dengan Istrinya, Pak. oh istri sahnya loh. Istri sahnya. Kenapa istrinya ditinggalkan dan bermain dengan bonekanya tidak memiliki perasaan? Oke, kita undang aja Habib Jafar. Bukan ya? Bukan dong. Belum. Oke. Belum. Biasa kalau segmen ini harus ada yang religinya, Pak. Oh iya, nantilah mungkin. Mungkin di Kita episode udah, berikutnya ya. Tunggu beberapa bulan lagi lah setelah Ramadan tiba. Oke, makanya ada lagi Ramadan tiba. Jangan dipermainkan lagu itu. Oke, karena Ramadan belum tiba. Karena belum tiba. Oke. Sudah tiba. Nanti kalau Ramadan tiba kita akan undang Habib Jafar ya, Pak. Boleh. Boleh ya, Pak? Untuk itu kita tuntaskan berita kita ini dulu. Ya, iya, oke. Nah, menurut Saori tidak hanya mengejar uang, kesehariannya Senji memperlakukan Saori layak sebagai pasangan, mengajak Saori sarapan, nonton TV, jalan hingga ke salon dan toko baju. Mohon maaf, nih Saori kalau berak keluarnya juga kangkung juga, Pak. Dari kangkung keluar kangkung. Emang bakal jadi tai. Jadi apa, Pak? Hah? Jadi apa? Tetap nggak bisa recycle. Nggak bisa. Tapi tadi beritanya dia ngajak ke salon. Bapak bayangin ya, misalnya dia ke salon. Iya. Johnny Andrean. Ya kan? Jeko, John, ini Jeko. Bukan punya Jeko. Ada juga Johnny Takades. SKD bela strip. Enggak. Saya tahu lagi gua. Enggak, berarti pada saat siapa ini Sauji? Sauji membawa pacar bonekanya ke salon. Bener. Seandainya Senji. kita reka adegan, Pak ya. Saya pegawai salon. Oke. Bapak Sauji, Bapak misalnya ajak. Oh, ajak, iya. Kan dia boneka. Iya. Ini Pak, ini salon ya? Ya.
Saya mau ada perawatan nih untuk Iya. pasangan saya. Tapi kan pacar Bapak boneka. Biarin, ini biar cepat rusak. Makanya siram-siram banyak. Lah, Pak, kalau disiram dalamnya konslet, Pak. Oh, Boneka oke. loh. Berarti menurut Pak Dustin, Ketika konslet, otomatis dibawa dong ke? tukang bedah. Bakal digrepe. Waduh, ini redaksi kita juga kurang mengerti. Boleh Boleh berita goreng, Pak. Oh, berita goreng Ini harus masa. goreng. Berita goreng masa. Tapi menurut saya ini cukup ekstrim berita tadi ya. Iya. Ada manusia yang menganggap bonekanya sebagai istrinya Boneka sampai dibawa ke sebagai salon. sampai dibawa- Bener Pak, berarti bisa manicure, pedicure. Seji kenapa? Itu kena penyakit apa Pak? Kena penyakit ke halulesius. Halo apa? Halulesius. Hallucious. Jadi halulesius jadi kayak macam orang yang udah tingkat akutnya di atas rata-rata. Oke, itu. Orang yang tingkat akutnya di atas rata-rata ya berdasarkan halu. Woi, enggak dong. sini, Sob. Enggak ada isinya lagi. Ada, boleh Oh, kali ada ya, bener ya. Berarti itu berita pertama. Saya Berita juga nggak pertama. kalah punya berita dari tim redaksi untuk melanjutkan berita nomor 2 yang cukup viral, ekstrim. Cina gunakan Dari Cina menggunakan nuklir untuk basmi nyamuk penyebab penyakit. Oke, saya lanjutkan. Peneliti Cina itu yang sangat terkenal telah selangkah lebih dekat untuk mengendalikan penyakit mematikan yang ditularkan oleh nyamuk dengan menerapkan teknologi nuklir dalam proyek pemberantasan. Pemberantasan. Makanya dulu ada lagu Pak di Indonesia, nyamuk nakal, Bapak tahu? Nyamuk nakal, suka gigit. Ya, Oke. ada itu. Jadi Iya, untuk kan memberantas nyamuk pakai teknologi nuklir. Nuklir memberantas nyamuk Iya. pakai teknologi. Kalau di Indonesia Bapak pernah nggak keluar pintu ada yang apa tuh kayak asap-asap Oh iya, yang itu- disuruh masuk? Nah, fogging. Fogging. Kenapa kita nggak pakai nuklir, kita pakai fogging? Menurut Bung Dustin? Menurut saya di Indonesia itu lebih canggih. Kenapa Pak? Memberantas nyamuk itu pakai apa? Baygon? Boy band. Kok boyband? Smash raket nyamuk. Oke, saya nggak boleh ketawa berarti. Oke. Tak. Oh, makanya di sini itu paling menurut data adalah raket smash itu hampir 38.000 laku setiap bulannya. Karena tidak usah pakai nuklir. Karena tidak usah pakai nuklir. Kretek. Yang bunyinya gimana, Pak? Ya, kayak petasan jagung. Jagung yang mana, Pak? Ya kecil. Kayak petasan banting. Tak. Tak. Oh, berarti sebenarnya Cina harus banyak belajar dari Indonesia. Iya. Ngapain pakai nuklir? Padahal produknya yang KW banyak dari sana. Nah, mendingan kita pakai Yang tadi. raket smash. Raket smash. Tapi ngomongin smash, itu boyband masih ada kah, Pak? Boy band. Ya, smash. Smash. Mungkin karyanya masih ada. Ya. Yang ada itu ininya apa dah? Yang untuk lanjutannya re-upgrade-nya. Oh, reunion. Lebih ke re-upgrade. Kraka, Killing Me Inside. Bukan, Pak. Sansan. Karena kenapa? Kenapa? Karena yang berhubungan dengan adalah bulu tangkis yang kemarin juara lagi untuk Paralimpik. Tapi kemarin walaupun mereka juara, mereka tidak disambut. Justru Saipul Jamil yang disambut, Pak. Nah, itulah khawatir ya yang Indonesia lebih banyak konsumsi. Oke. Mohon maaf nih. Ya, nggak apa-apa. Mohon maaf, Pak, Ya, nggak redaksi. apa. Ini redaksi emang maklum. Saya langsung semprot sama dia. Iya, disemprot kan. Saya udah bilang, ini redaksi kita galak-galak, Pak. Ya makanya tadi ada geli-geli dikit, Pak. Iya kan? Nah, Iya. Ini dari redaksi tadi mempertanyakan kenapa atlet yang Bapak bahas tadi tidak dikalungkan. Sedangkan Saipul Jamil dikalungkan. Kenapa dikalungkan? Nah, Ya. karena gimana ya? Karena perjuangan dan beban di dalam itu lebih keras Daripada? ketimbang- karena bebas yang satunya lagi. Oke. Tidak diapa-apakan. Jadi Oke. lebih enteng untuk menjalankan yang di luaran ketimbang di dalam. Oh, Di dalam itu kayak kita udah mumet, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Ya. tapi dia bisa bertahan. Iya, betul. Belum tentu yang lainnya bisa bertahan. di dalam. Makanya ia dikalungkan. Dikalungkan. Sedangkan atlet tidak perlu dikalungkan, kah Bung Dustin? Nah, kalau dia dikalungkan bunga, sebagai bunga itu bentuk awalnya doang. Iya. Dia kuat. Iya. Pada akhirnya gugur. Tapi kalau dia dikalungkan medali, sekali pakai, harumnya selamanya. Oh, bagus sekali Pak Dasin. Aman, gua deg-degan. Deg-degan gua. Deg-degan. Oke, jadi itu tadi kita cuman hanya punya 2 berita karena Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa penyakit yang dibawa nyamuk. Iya. Ternyata Bapak jangan main sama nyamuk, Pak. Karena nyamuk itu bisa membunuh
Lebih dari 700.000 orang tiap tahun, Pak. Bisa ngebunuh. Bisa. Makanya ada lagu ini saya ulang lagi. Nyamuk nakal. Dia beneran nakal karena 700.000, Pak. Ada malaria kalau saya tidak salah, apalagi demam berdarah. Iya. Itu bisa Aedes aegypti. Oh, Bapak pintar. Aedes aegypti. 700.000 menurut data dari Global Times tadi. Iya, satu lagi. Apa, Pak? Nyamuk yang istilahnya lebih liar. Apa, Pak? Kebon. Waduh, itu nyamuk kebun Gede yang banget, yang Pak. kalau kena kuping. Iya. Iya, betul. Sekali dipok otomatis keluar merah. Iya, betul. Karena nggak ada yang gimana ya? Nyamuk itu sebenarnya strata binatang miskin ya. Kenapa? Kita tepuk nggak ada yang keluar darah biru. Merah semua. Oh, cuy, kalau darah biru berarti orang kaya kan? Ada. Keturunan darah biru. Binatang ada yang darah biru. Apa, Pak? Yang orang kaya menurut saya. Apa? Bukan beruang. Bukan. Binatang belibis. Apa, Pak? Tapi apa? Ubur-ubur Pasifik. Kok bisa? Cek di Google kalau nggak percaya. Dia kalau dikelet darahnya biru. Ubur-ubur? Pasifik. Tapi kan dulu ada lagu ubur-ubur. Goyang ubur-ubur alita. Ya nggak, saya takut terlalu. Oke, karena kita berita ini berita kurang, jadi kita berikut. Tadi adalah 2 berita yang cukup mencengangkan ya. Ya, dan sebenarnya kita mengisi seperti ini membawakan info yang harus daging. Betul. Tapi ngomong daging itu isinya apa sih, Pak? Hah? Ada isinya. Wah, ada ini setara font dokter. Oh, Jadi font nggak bisa dokter. kebaca. Oh, nggak bisa kebaca sama Anda. Banyak coding-codingan di sini. Betul sekali, yang karena- harusnya mereka tidak harus tahu. Oke, berikut kami sudah sampaikan berita yang sudah terkumpul di media redaksi kami. Iya. Semoga dapat membuka wawasan untuk penonton agar lebih sehat dalam berperilaku dan bertindak. Oke, dan kita juga pastinya membawakan hal-hal ini bukan karena dari sumber-sumber yang tidak terlihat, tapi benar-benar ada ini sumbernya. Ada ini berita yang sumbernya. kita bawakan berita satu Oke, ini apa ya? habis ini kita akan masuk ke dalam berita sport Iya. atau berita dalam olahraga. Oh ya, baik, kita akan langsung masuk ke berita-berita koreng dalam berita sport. Oke, selamat datang di segmen kedua. Ini adalah berita-berita sport. Benar. Karena Bung Dustin sudah siapkan membawakan berita sport hari ini. Siap, benar-benar berita yang terupdate soal olahraga. Mari kita langsung saksikan. Datang dari pesepak bola ternama, kini datang dari pemain sepak bola Liverpool. Oke. Coba kami bacakan Liverpool. Oke, untuk Liverpool ya. Nih, ada nih viral video Van Dijk usir fans yang meminta foto. Oh, sombong dia, Pak. Gila, enggak, kalau Van Dijk biasanya sekali foto ceban. Lah, kok jadi bayar, Pak? Ini kayak bawa TikTok kan dulu, Pak. Hah? Kok disuruh bayar, Pak? Superstar. Oh, superstar. Oke, coba bawa bacakan. Video pemain timnas Belanda Virgil van Dijk Menolak permintaan berfoto dengan seorang fans viral di media sosial Twitter. Peristiwa ini terjadi usai laga Norwegia versus Belanda pada kualifikasi Piala Dunia 2002 di Stadion Ullevel, Kamis tanggal 2 September dini hari waktu Indonesia sekarang. Usai pertandingan, Van Dijk mendatangkan kesempatan diwawancara. Hanya saja saat berusaha menjawab pertanyaan reporter, seorang fansnya dengan hoodie abu-abu. Eriko gak tuh? Bukan, bukan. lagi di New York. Oh, New York ya? NYC? Iya benar, Iya. NYC. Ada seorang fans memakai hoodie abu-abu mendekat meminta foto. Oke. Oh, jadi tiba-tiba lagi diwawancara, Iya. ada orang pakai hoodie, Oh, ada orang pakai hoodie. minta foto. Disangka penyusup. Khawatir rata-rata nih Iya. orang yang habis gele atau segala macam nutupin hoodie, tangan masukin ke dalam. Hah? Gini kan jalannya nunjuk. Gerakannya pasti begitu. Ya, saya juga curiga dong terkontaminasi sama orang-orang kayak gitu. Oke. Jaga-jaga. Jadi Van Dijk ini bukan sombong. Bukan sombong, lebih ke tapi parno. Lebih ke parno, dan dia jaga-jaga. Emang orang baru kenal kan, orang baru asing, stranger nggak bisa langsung deket kayak gitu. Gak bisa, apalagi pakai hoodie gitu. Iya. Kalau di Indonesia ditekan begal gitu. Oh iya benar. Benar Iya, dong, Pak. kalau ditepuk belakang gendam. Gede apa, Pak? Gendam kayak orang yang di hipno. Langsung Oh, nurut. pak tidur. Nah, kan bukan uya-uya Oh, ini. iya. Oh, kita ganti. Oke, ini ada videonya tadi, Pak, ya. Kita Oke, saksikan. ada videonya. Ada, Pak. Coba kita lihat. Siap. Yuk. Oh, Salah, yang saya nggak menyalahkan Van Dijk. Bapak menyalahkan siapa? Menyalahkan yang hoodie lah. Yang hoodie. Kenapa, Pak? Bukan agama yang mohon maaf, yang hoodie. Yang hoodie. Iya. Oh. Entar salah dengar mereka. Oke, Bapak menyalahkan yang pakai hoodie. Yang hoodie. Yang hoodie itu kan ya emang Emang mau salahkan itu? apa? Enggak. Tuh, Semua Bapak lihat. ngajarin Oke. yang benar loh, Pak. Kita lihat sekali lagi, Pak. Kita lihat sekali lagi videonya biar kita tidak. Oke. Oh,
lagi liputan, lagi mau menyuarakan. Itu diganggu seperti itu kan yang nggak layak, Pak. Kecuali ini udah di belakang in frame layar. Iya. Ini pasti Panji kasih, Pak. Oh, berarti Bapak tidak menyalahkan. Kayak nih. Kayak gimana? Bapak lagi baca berita. Iya. Ada yang masuk dong. Iya. Ganggu gak nih? Yuk masuk dah. Satu aja. Oke, berarti ini Bapak tidak setuju kalau Fandik itu sombong ya? Enggak. Karena saat tangan fans... Oh, udah ya redaksi jatuh, Pak. Oke, dimaafkan pemirsa. Karena saat tangan kanan fans laki-laki itu menggenggam ponsel untuk berfoto, tangan kiri supporter tersebut juga terlihat mencoba merangkul. Nah, udah gitu kameranya nggak layak, masih pakai HP Nokia pisang. Aduh, yang besar. Yang besar. Yang besar. Hanya saja back Liverpool itu langsung merespon dengan memberikan dorongan menggunakan tangan kanan sebagai bentuk penolakan. Pertanyaan saya, kenapa tangan kanan, Pak? Kenapa nggak tangan kiri? Karena manis, Pak. Kok tangan kanan manis? Madu. Anjir. Oh, maaf saya ngomong. Iya. Tangan kanan adalah madu. Madu. Tangan Jadi kiri- dia nolak juga secara halus. Kanan. Karena madu. Kanan, Kalau iya. kiri racun. Racun. Makanya ada lagunya apa? Maju di tangan kananmu, kurs. Oke, karena video itu pun mendapat beragam respon dari netizen, Pak. Oh, oke. Karena sebagian netizen menilai Fandik tidak seharusnya menolak permintaan fans. Nah, sedang pandemik seperti ini makanya siapa namanya? Panjik. Fajik. Itu Panjik. Fajik menolak berfoto. Oh, ternyata oke, Siapa? ternyata kalau dari redaksi, Fandik ini menolak berfoto karena takut tertular virus pandemi, Pak. Berarti Bapak tidak setuju ya kalau Fandik ini dibilang sombong atau Bapak tahu lah kalau pemain sepak bola kan tidak bisa. Iya. Tidak, Nggak bisa, tidak. nggak bisa. Dan dia emang prioritas utama yang diutamakan itu kesehatan. Sehat. Sorry, Pak. Aduh, sorry. Sri Mulat. Iya, sorry, Pak. Jadi Fandik ini tidak sombong ya? Ya, mohon maaf, ini Bapak tangannya yang satu kemana, Pak? Hilang ya, Pak? Hilang. Ini emang ya. Cuma ini doang, Pak, yang bisa gampang. Ini tuh. Iya. Ini di Jatah. cropping, Pak. Apa? Ini di cropping Iya. apa? Oh, tolong dong editor AI. Ininya ada ini. Ininya ada ini. Oke, itu tadi adalah berita olahraga kurang dari kita. Dan anak tadi tolong dong kalau mau foto sama Panjik jangan abis pulang sekolah. Kenapa? Rata-rata anak yang abis pulang sekolah itu bau matahari. Oh. Iya, saya waktu itu Mak- ngerasain. Jadi anak sekolah pas pulang kok bau matahari. Nah, itu kali mungkin. Oh, Fanjik bau nih. Iya. Makanya Anda pakai Rejoice. Biar Oke. masuk. Ah. Oke, atau Lifebuoy. Iya. Ada lagi? Kalau enggak, misalnya nih mau ngomong sama Panjik, Anda jangan lupa rokoknya Class Smile biar agak-agak asal. Masuk, Pak. Iya kan? Iya kan? Tapi walaupun Fanjik itu kan dari Belanda, yang kita tahu sejarah soal Belanda itu adalah company. Bapak mendukung company. Wah, itu sebuah perusahaan ya, Pak ya? Apa, Pak? Company. Oke, Bapak masuk. Oke, kita tutup berita olahraga kurang ini. Karena juga kita harus ingat Belanda pernah menjajah kita Oke. berpuluh-puluh tahun. Oke, berpuluh-puluh tahun. Wah, ratusan malah, Pak. Waduh, itu tenggo. Kenapa? Berapa lapis? Ratusan. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke segmen 3 dalam berita Cuaca. cakep. Oke, berikut barusan kita sudah bacakan berita terkini seputar sepak bola. Nah, tepatnya berita-berita sport. Sport, benar sekali. Jadi ada apa Bung Dustin, kita kok kayak begini pakaiannya? Nah, kalau sekarang kita akan membacakan perakiraan berita cuaca yang Oke. sedang terjadi sekarang ini, Bung Unat. Ada berita-berita yang bisa meleset dan perakiraan kami karena kami mengambil perakiraan cuaca selesai dengan jadwal syuting jam bukan waktu Anda yang menonton kami. Oke, jadi ini bisa Pastinya. meleset. Bisa meleset soal Oke. karena kita bukan ilmu matematika. Oke. Yang selalu dibilang ilmu pasti. 2 tambah 2. Tidak ada kepastian, Bang Onat. Oke. 2 tambah 2 tambah 3. loh karena Loh, 2 ini tambah 2 berapa? ukuran ini tukang foto. Kenapa? 2 kali 2 berapa, Bang? 3.000. Oke, Maksudnya benar. gitu ya. Kalau benar. saya sekarang tanya, 2 tambah 2 4. 4 4 tambah 3? 4 tambah 3 cakep. 7 dong. Bukannya ini yang buat pantun tadi. Oh, bukan, Pak. Bukan. Silakan Bu Dustin, ada apa lagi di berita cuaca kita hari ini? Oke. Kita punya berita apa dari redaksi tadi sudah membacakan? Mana tadi beritanya? Nat, kata Pak Derek bilang, Nat, situ anak Lala Fest.
Lalames Bandung. Iya. Oh, jangan, Pak. Selalu gini kan. Begitu, betul. Betul. Oke, Selalu perakiraan cuaca ada apa hari ini Bung Dustin? Karena cuaca yang saya pantau nampaknya ada yang menarik dari Pulau Manokawi. Maksudmu Manokwari? Oke, Nat. Baik, terima kasih Bu Nat. Ya, sama-sama Bung Dustin. Ya, terlihat menurut cuaca yang sedang kami pantau dari BMKG Ya. pada tanggal 10 September 2021 bertepatan dengan syuting hari ini. Ya. Ya, saya akan mengambil 3 tempat diantaranya. Oke. Yang pertama, saya akan mulai dari Barat Papua. Oke, jauh sekali. Oke, Pak. dari Barat Papua Ya. ada Manokwari tepatnya. Oh, di sini ada Manokwari ya. Ada Manokwari di pagi hari hingga siang hari tampak hujan ringan sedikit membasahi pepohonan. Wah, efeknya sampai sini loh. Oh, basah, Gila. hujan. Tampias nih. Hujan. Ah. Kok dari depan ya, Pak? Apa? Dari atas. Pak? Dari atas. Kenapa iya kan? dari depan? Mungkin kita di lantai 2, Pak. Oh, Iya kan? oke. Ada Iya. apa, Pak? Ini. Agar lebih segar dan menghasilkan buah bagi pohon yang berbuahi, bagi pohon yang berbuah. Bisa pohon yang tidak berbuah akan mendapat sentuhan warna yang indah dan penyegar bagi pepohonan. Oke. Oke, jadi nanti efeknya bagus Oke. untuk tumbuhan, Ya. untuk klorofil, Oke. jajat hijau. Oke. Yang macam-macam hijau itu bagus loh. Contohnya? Tanaman di Sumatera, Ya, di Aceh. apapun itu. Ya kan, tanaman di Jawa banyak pohon buah-buahan kayak jeruk, gernuk, Iya. ya kan. Kalau Sama- Joshua Suherman, Pak, jeruk makan jeruk. Wah, itu udah dijadikan serbuk. Kasih ya, itu ya kan ya. Oke. Saya sebut belum dapat iklan Mas. Oke, makanya abis dia akan pastikan. Itu di pagi hari. Di Manokwari ya tepatnya. Manukari. Sementara itu di Hujan malam ringan. hari ada apa, Pak? Di Manukari. Oke, sementara itu di malam hari terlihat ada cuaca cerah berawan hingga dapat menikmati sunset bersama pasangan di pantai. Oh, Waduh. jadi bisa menikmati pada saat itu, Pak. Apa Terus yang dinikmati itu, Pak? di pantai Bakaro. Menikmati Ini, Pak, menikmati kelapa muda bangsa nih pastinya. cabang Manukari kalau Iya. kalian bertemu. Ini mungkin banyak pemirsa yang bingung acara cuaca apa ini. Wah, kok dia bisa menemukan kelapa muda Bang Sandi di Manukari, Pak? Di Manokwari karena kita udah bisa memperkenalkan secara universal, Pak. Kenapa, Pak? Kayak di Dieng. Kayak bukan, Pak. Ini Manukari kan lagi dingin katanya. Oke. Iya. Sampai banyak takutnya orang sunset kayak di Bali bisa berpasang-pasangan di pantai Bakaro. Menikmati kelapa muda Bang Sandi. Pertanyaan saya, Benar. Bang Sandi itu sudah sampai ke Manukari kah? Jangan kan itu, Malaysia udah terdengar sampai sana. Ada yang ngadu sampai ke saya. Iya. Bilang, Pak, ini bisa nggak diantar ke Malaysia? Bisa, tapi kalau gua antar dari es kelapa, ke sana nyampe-nyampe udah jadi apa? Apa? Udah jadi santan, Pak. Karena cair jalanan. Oh, oke. Tapi barusan Bapak Jadi- itu beneran ada orang memesan kelapa muda Bang Sandi? Ada, Malaysia tempatnya orang itu. Dan Bapak kirim? Apa? Bapak kirim? Wah, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa sending. Oke, Bapak emang biar. Namun jangan pulang terlalu larut dari pulau tersebut. Iya. Karena dini hari di Manokwari akan terjadi hujan petir. Iya. Petir, Pak. Banget Jadi ya? kita udah diingetin jangan pulang larut malam karena akan terjadi hujan petir. Yang kalau terkena petir nanti Iya. kalian akan tersambar dan menjadi gundala, Pak. Wah, yang kupingnya kayak logo Honda. Kok bisa? Mirip dong, Honda motor. Mirip kuping Gundala. Jadi berita cuaca kita sangat bermanfaat Dan ya. satu lagi. Apa, Pak? Mereka akan kena efek Efek apa? jump scare. Kaget. Iya. Bener sekali. Berita cuaca yang sangat tidak bermanfaat. Sangat kurs maksimal. Ya, oke. Tapi kayak gitu ya, Bu Nat ya. Kita lihat nih di Manukari di Ya. pagi hari serta siang hari Ya, seperti itu. aman. Sampai malam. Kita ya. sudah mengingatkan para pasangan jangan di malam hari. Jangan di malam Karena hari. kalau tersambar petir menurut Bung Dasin bisa menjadi gundala Bisa dan dan megaloman. megaloman. Betul. parah Jadi itu. yang di Manukari ingat ya. Wah, Wah. petir. Wah. Petir. Takut. Wah. Takut. Udah saya ingatkan ya, Takut Pak. ya? Ta- Ini kok kayak lampu. Disko, Pak? Hah? Kok kayak lampu disko?
lampu porlin. Oke, Oke. berikutnya akan saya sampaikan cuaca di daerah Jakarta. Oke, di Jakarta tepatnya. Di Jakarta. Di ibu kota mereka ini yang banyak ke pemukiman di sini. Betul. Mari kita bacakan. Tepatnya di Jakarta Pusat di pagi hari cuaca sangat cerah. Wah, bagus Anda tuh. bisa menikmati bubur ayam Cikini. Oke. Dan di pagi hari sedang cerah. Bagus untuk demo. Ya, oke. Tidak ada demo. Di Jakarta Pusat. Ah. Tidak demo. Iya, kecuali di Sudah pusat-pusat. Sudah. Oke, hingga di siang hari cuaca cerah berawan. Hingga ke malam hari Anda bisa menjalankan aktivitas bertemu kerabat. Mungkin Anda bisa ke abnormal. Oke. Anda Bisa ke tempat lo yang di Cipete? Ada juga di situ betul sekali. Kenapa Anda tidak mau menyebutkan mereka? Karena belum ada namanya. Oh. Dan juga Anda bisa jalan sore di Monas. Di Monas. Itu tepatnya weekend apa weekday? Weekday. Weekday? Iya. Oh, berarti masih para pekerja bisa mampir ke Perpustakaan Nasional. Bisa. Numpang Dan wifi. tidak main ada apa? demo. Iya, Ingat. itu pasti dong. Tidak ada demo. Ah. Dan juga sambil minum kopi Starling. Sorry, oh karena keliling. Starbucks keliling. Iya, Ya kan? ontel-ontel kota tua. Betul, Oke. hingga tempat berpisah di stasiun Cikini di Gondang Dia. Wah. Dan perpisahan jarak jauh berada di stasiun Gambir. Disambut dengan cuaca dini hari juga cerah berawan. Anda bisa kembali melakukan kegiatan yang berulang menjadi budak korporat. Wah, bener-bener Menjadi- pekerja Romusa. Oke. Rodi. Oke. Ha-ha. Maksudnya Mereka budak yang bekerja. korporat itu apa, Pak? Saya Hah? kurang mengerti, Pak. Budak korporat jadi kayak semacam mereka yang bekerja. Tapi sebenarnya yang kaya adalah bos-bosnya. Oh, itu budak korporat? Budak Yang korporat. masuk jam 7 pulang jam 5? Benar. 7 to 5. 9 to 5 lebih tepatnya. Oh, 9 to 5. 9 ke 5 saya juga saya. Lebih enak 10 to 5 ya? 10 to 5 kan band, Pak. Kita agak-agak ke bawah ke ngefly gitu karena I will fly into lagu-lagu warnet. Lagu warnet. Betul sekali. Benar. Sekarang Bung Dasin ada beralih ke daerah Sumatera. Ada apa di situ? Oke, untuk di daerah Sumatera ada Banda Aceh. Untuk di pagi hari cuaca sangat berawan. Oke. Wah, aman dong, enak tuh. Bisa menyantap roti cane. Roti cane yang dicelupin pakai kari. Wih, itu enak, Pak. Kuah kari, iya kan ya? betul. Karinya pakai dari Aceh, kalau pakai apa tuh biar enak? Karinya. Hah? Kalau dari Aceh ya udah pasti pakai daun lah. Daun apa kalau boleh tahu, Pak? Daun singkong. Oke, Bapak main aman. Terus, Pak? Mirip. Menseruput kopi Aceh bersama kerabat ataupun bokin. Oh, doi dong. Doi, Ah, doi. Itu apa bisa menseruput apa? Kopi. Oh, kopi Aceh. Iya, betul. Kopi Aceh yang mirip, yang kayak hampir kayak teh tarik apa beda, Pak? Betul, Pak. Yang kalau bikin tuh dia suka agak Oh, freestyle. agak-agak barbar gitu. Barbar, betul, Pak. Dan dari siang hari cuaca cerah, bisa melakukan aktivitas dengan semangat. Hingga malam hari, Pak, diikuti dengan cuaca cerah juga. Jadi Bapak bisa menongkrong di Tugu titik nol sambil tiduran di atas motor, Pak. Wah, gila. Bapak gimana bisa tidur di atas motor juga? Bisa, tapi standar 2, standar 1 oglek. Oh, Ini oglek begini nih miring tuh. Oh, mirip. Iya, kayak siapa? Siapa? Elgin CTR. Yang begini. Anda pernah lihat? Iya. Jadi di atas motor Bapak bisa skill, menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh sampai tertidur di dini hari Nah. karena cuacanya berawan. Catnya berawan saking keenakan, Betul. pules, akhirnya lupa diri. Ya begitu. Begitu, akibatnya. Pak. Itu berikut adalah laporan cuaca dari kita Bung Dustin. Iya. Berikut kami sudah sampaikan berita-berita terkini yang sedang ramai Benar sekali. di berita pada puluh saat ini. Iya, dan banyak sekali yang hal-hal yang kita petik sampai dari yang tadi berita awal. Ya. Berita umum. Ya. Terus berita sport. Betul. Kita sampai berita perakiraan cuaca. Betul, Bapak ambil yang baiknya, buruknya Bapak ambil sendiri. Walaupun orang lebih suka yang Nah, yang buruk tetap. betul. Soalnya hal kebaikan mereka udah pede dong, dia merasa baik. Betul. Karena hal-hal buruk jarang orang terima. Nah, untuk kali ini kita mentolerasikan Anda untuk mengambil yang buruknya juga. Betul. Iya kan, jarang orang Jarang. Jadi saya Bung Onat pamit undur diri dan rekan saya. Dustin Tiffany juga Sampai pamit bertemu undur kembali diri. di berita-berita kurang Berita kurang dalam berita. selanjutnya. Oke.